Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat rekan-rekan saya, kepada yang terhormat juga Ibu dosen Ibu Eis selaku dosen mata kuliah selaku dosen mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan. Nah, di sini kami semua akan mempresentasikan hasil rancangan pengembangan untuk Sekolah SMA Cakrawala Nusantara. Di sini kami memasukkan landasan filosofis, yuridis, dan empiris ke dalam masalah-masalah yang diberikan dalam studi kasus SMA Cakrawala Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke mahasiswa yang pertama yang akan menyampaikan masalah pertama. Eh, Kepadanya kami persilakan Teh Esa Siti Herliani, mangga. Oke, yang pertama ada kebutaan data administrasi. Terdapat 540 siswa dan 38 guru dikelola dengan sistem manual dan terpisah. Akibatnya, duplikasi data, administrasi lambat, dan pengambilan keputusan tertunda. Bentar. Pertama ada landasan filosofis. Menurut John Dewey, sekolah harus terus berkembang mengikuti perubahan, termasuk dalam pengelolaan informasi. Selain itu, nilai Pancasila, sila keempat juga menekankan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya didasarkan pada data yang akurat. Yang kedua ada landasan yuridis. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkemendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik serta Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya pengelolaan data pendidikan secara terintegrasi. Yang terakhir, ketiga, landasan empiris. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pendidikan mampu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat penyusunan laporan, dan membantu pimpinan sekolah mengambil keputusan secara lebih tepat. Jadi, melalui masalah pertama ini, sekolah diharapkan mampu membangun sistem administrasi yang terintegrasi sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif dan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Terima kasih, Mbak. Solusi pertama adalah langkah implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Sorry, nanti sama aku di cut. Ini yang aku atau bukan sih? Iya, itu kan masalahnya kamu tadi dijelasin. Nah, sekarang solusi yang kamu bawa teh ini gitu. Langkah implementasi, yang pertama ada analisis kebutuhan, pemetaan alur data. Yang kedua, pengembangan sistem integrasi platform dengan Dapodik. Yang ketiga, pelatihan pengguna, capsek, guru, dan operator. Yang keempat, implementasi dan pendampingan. Indikator keberhasilan, waktu penyusunan laporan berkurang drastis, kebijakan berbasis data valid, efisiensi pelayanan meningkat, aktor kunci, kepala sekolah, tim IT, operator Dapodik. Terima kasih kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Esa atas pemaparannya. Selanjutnya, kami akan memaparkan pilar yang kedua atau masalah yang kedua yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, rekan-rekan semuanya, kita beralih dari krisis masalah di SMA Cakrawala yang kedua, yaitu kesenjangan relevansi dalam kurikulumnya gitu. Nah, saat ini kurikulum kita yang ada di SMA Cakrawala itu kan terkesannya kaku gitu, terlalu teoritis dan statis gitu, sehingga menjatuhkan siswa itu dari realitas industri modern gitu. Dampaknya apa gitu? Dampaknya itu fatal gitu ya. 540 siswa itu terancam gagal beradaptasi di era digital gitu, dan 38 guru itu kebingungan dia gimana sih memanfaatkan teknologi dalam mengajar gitu. Sedangkan kan kurikulum yang tidak sinkron itu kan otomatis memicu kegagalan adaptasi siswa gitu. Bingung jadi si guru juga harus kayak gimana gitu. Makanya di sini ada juga landasan filosofisnya gitu. Eh, saya mengambil tiga dari progresisme, dari John Dewey, kemudian rekonstruktivisme dan Pancasila gitu. Di mana John Dewey itu katanya materi itu kan harus berakar dari kehidupan nyata siswa gitu, biar siswa itu terproblem solving gitu. Kemudian yang kedua rekonstruktivisme gitu, pendidikan itu kan sebagai instrumen berbasis apa
pembebasan dan berpikir kritis. Maka di sini harus diolah nih si siswa gimana biar caranya dia biar bisa memecahkan masalah dengan berpikir kritis gitu. Kemudian dari Pancasilanya, hukum Pancasilanya ada keilmuan fungsional demi kemandiriannya gitu. Kemudian kita beralih ke landasan yuridisnya gitu. Di sini ada dua, dari UU No 20 2023 pasal 1 dan 36, kemudian dari PP nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa secara singkat semuanya itu menyatakan bahwa kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan siswanya gitu. Kemudian dari landasan empirisnya, siswa SMA itu kan berada di tahap operasional formal gitu, atau butuh pemecahan masalah yang abstrak, bukan sekedar hafalan doang. Kalau misalnya hafalan doang gitu, anak-anak itu akan ya udah hanya hafal teori saja tanpa dia mempraktikkan bagaimana proses nyatanya, tanpa dia berpikir kritis bagaimana menyelesaikan masalahnya buat industri modern ke depannya gitu. Nah, makanya dibutuhkan literasi digital untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam dunia bekerja gitu. Boleh Teh Esa ke slide selanjutnya? Nah, oke. Solusinya gitu. Untuk itu kami itu dari pilar kedua atau masalah kedua ini perihal kurikulum, maka kami membuat satu program untuk mengatasi solusi tersebut, yaitu nama programnya Cakrawala Teach Curriculum Alignment gitu, atau CTCA. Nah, di dalam kurikulum ini dia itu menyisipkan literasi teknologi mutakhir ke dalam kurikulum dan mentransformasi kelas menjadi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, atau kata John Dewey itu learning by doing gitu. Dia belajar dari masalah yang nyata yang dihadapi gitu. Lantas langkah-langkahnya seperti apa dalam CTCI ini? Yang pertama didiagnosis dan pemetaan dulu. Dicari dulu kebutuhan pasar itu seperti apa. Nanti di lapangan itu butuhnya para pegawai atau para orang-orang yang seperti apa sih gitu. Sehingga kita tuh tahu gitu, didiagnosis dulu kebutuhan pasar itu seperti apa buat kita ajarkan kepada siswanya. Kemudian yang kedua integrasi kurikulum. Kan tadi kita udah membuat kurikulum CTCA. Nah, diintegrasikanlah ke silabus digitalnya gitu. Baru ke langkah ketiga peningkatan kapasitas gurunya. Gurunya nanti diadain eh, diklat gitu, diklat tentang eh, silabus atau kurikulum baru ini gitu. Kemudian yang keempat dieksekusi dan dievaluasi proyek siswanya nih ketika kurikulum sudah diintegrasikan, kemudian guru belajar juga gitu, bukan belajar, guru juga meningkatkan kemampuannya gitu melalui silabus tersebut diseragamkan, pokoknya guru sebagai fasilitator gitu karena pembelajarannya ini PJBL gitu. Baru dieksekusi dan dievaluasi gitu. Dievaluasinya kayak gimana? Nah, misalnya kita lanjut aja ke indikator keberhasilan gitu. Dari langkah-langkah tersebut kan ada target keberhasilannya gitu ya. Kalau 100% kurikulum itu diadopsi, yang pertama jangan diadopsi dulu deh, disahkan dulu atau difikskan dulu bahwa kurikulum ini tuh yang harus digunakan di SMA misalnya oleh pemerintah. Otomatis kalau kita punya backingannya pemerintah, 100% kurikulum itu sudah diakui gitu, maka bisa diadopsi juga 100% oleh guru-guru gitu. Nah, kemudian indikator keberhasilan selanjutnya adalah terlaksananya minimal 2 festival karya siswa atau pameran teknologi. Nah, dikatakan dia berhasil, kurikulum ini berhasil gitu untuk siswa SMA tersebut, maka siswa tuh bisa dia membuat 2 festival karya siswa atau pameran teknologi hasil siswa tersebut gitu. Baru itu dikatakan berhasil. Nah, yang ketiga itu 85% siswa melaporkan relevansi materi. Oh, kita bukan didiagnosis, kita buat form nih misalnya ke anak-anak SMA-nya gitu. Apakah dengan kurikulum ini, dengan pembelajaran guru dan guru sebagai fasilitator atau integrasi kurikulum ini, siswa itu merasa relevan nggak sih materi sama apa yang mereka nanti hadapi. Ini juga membutuhkan bantuan alumni, para pembuka pengusaha misalnya. Nah, indikator inilah yang perlu kita perhatikan. Jika ketiga indikator ini berhasil, maka CTCA itu berhasil berarti, dan learning by doing itu bisa apa? Bisa diadopsi oleh siswa juga gurunya seperti itu. Mungkin itu dari saya, dan sekarang kita akan lanjut ke masalah yang ketiga serta solusinya yang akan disampaikan oleh adanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang teman-teman sebelum masuk ke solusinya, mari kita harus sadar kalau sistem pendidikan kita itu masih sering terjadi
terjebak dalam perangkap keseragaman. Nah, kita itu sering pakai pendekatan on-site field up, yaitu memperlakukan mahasiswa atau siswa atau siswi kayak mesin pabrik gitu yang cetakannya disamain semua. Yang padahal kan kita tiap anak itu punya kodrat alam yang berbeda-beda, atau ibaratnya itu benih jagung yang nggak akan bisa dipaksa tumbuh jadi padi. Kalau semua disamain, yang ada masalah merusaknya yaitu motivasi dan bikin akademik gap makin jatuh. Nah, secara filosofisnya dari Ki Hajar Dewantara ini udah bilang tugas kita itu menuntun kodrat atau yang disebut dengan bukan mengubahnya, dan secara yudi Yuridi 1 ini hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 2003, dan Permendikbudristek juga udah jelas mengatur kalau hak belajar itu harus sesuai bakat atau dan minat. Dan secara empirisnya riset itu membuktikan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu jauh lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam solusinya, yaitu CDL atau yang disebut dengan cakrawala pembelajaran bervariasi dan menyeluruh. Nah, ini adalah sebuah model pembelajaran inklusif dan berdiferensiasi yang dirancang khusus untuk memetakan serta memfasilitasi kebutuhan unik setiap peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka, baik yang visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, caranya yaitu dimulai dari asesmen diagnostik. Dari asesmen ini, kita akan menurunkan diferensiasi keempat aspek utama. Yang ke-1, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Hingga penyusunan yang terakhir, yang keempat adalah lingkungan belajar. Nah, untuk langkah implementasinya, kita akan bergerak melalui 4 tahapan. Dimulai dari asesmen awal, kapasitas guru, eksekusi autentik, target keberhasilan kita sangat jelas, yaitu 85% siswa merasa proses belajarnya itu adil dan bermakna dengan output karya siswa yang bervariasi seperti poster, video, lagu, hingga artikel. Boleh selanjutnya deh. Nah, ini ada rencana strategi dan eksekusi terpadu. Nah, jadi bagaimana sih kita mengeksekusi ini semua? Di slide ini kita bisa melihat rencana strategi ini yang membagi program kita ke dalam fase 3 fase besar dengan menyinergikan 3 pilar, yaitu yang ke-1 ada CISIS, yaitu di bidang sistem informasi. Yang kedua ada CTACA, yaitu bidang kurikulum, dan yang ketiga ada CDR, yaitu di bidang pedagogi. Nah, pada fase 1 adalah asesmen dan pemetaan, yaitu fokus adalah memetakan kebutuhan sistem. Yang kedua, sinkronisasi industri. Yang terakhir ada idiasmatik siswa. Nah, yang kedua, di fase kedua, yaitu meningkatkan kapasitas, kita akan melakukan training kit. Yang ke-1 training kit, yang kedua diklat PJBL, yang ketiga ada workshop diferensiasi untuk para guru. Yang ketiga ada hingga yang terakhir fase yang ketiga, yaitu implementasi penuh, yaitu seluruh sistem sudah aktif, pemarannya itu proyek bisa berjalan, dan modul ajar fleksibel siap diterapkan. Tentu saja sebelum itu juga kunci dari strategi ini adalah keterlibatan lalu lintas fungsi, kepala sekolah, guru, operator, komite, hingga dunia usaha harus bekerja secara paralel dalam ekosistem ini. Nah, boleh lanjut. Nah, menggambarkan ini hal yang sangat krusial. Ya, ini adalah disebut dengan ekosistem yang saling mengunci. Yang ini tuh ketiga program yang kita bahas tadi, kita bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang ke-1, misal, yang ke-1 ada CISIS yang disebut dengan CISIS, berperan menyediakan wadah data. Yang kedua, ada data tersebut digunakan oleh CTACA, yaitu untuk menyiapkan kompetensi dan kurikulum guru yang tepat. Terus dan ada muaranya, yaitu CDL, yaitu eksekusi nyata di dalam kelas. Semua ini dibuat oleh Archirotal Emerald dan didukung penuh secara eksternal oleh humas serta komite sekolah.
Dan ada key takeaway-nya sangat sederhana, yaitu dalam dunia pendidikan, sekolah adalah sebuah ekosistem. Jika satu roda gigi berhenti, maka sistem tidak berjalan. Ketiganya harus bergerak sama-sama. Boleh ini yang kesimpulan boleh sama saya lagi atau gimana? Boleh sama saya aja, Teh. Oh iya, Gitu. boleh. Ya, terima Nanti kasih banyak atas pemaparannya yang sangat jelas gitu. Boleh dilanjut ke slide terakhir. Nah, rekan-rekan semuanya, ibu dosen yang saya hormati gitu, untuk mewujudkan visi Cakrawala Nusantara ini, SMA ini, kita membawa 3 program yang sangat krusial untuk kita dari mulai CSIS, CTCA, CDIA gitu. Ini tuh semuanya adalah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sama tadi seperti kata Teh Rahima sampaikan bahwa semua ketiga program ini tidak akan bisa berjalan kalau dijalankannya hanya satu-satu saja gitu. Maka ketiganya harus dijalankan secara berbarengan dan fasenya pun harus disamakan gitu. Maka dapat kita simpulkan bahwa CISIS ini menyediakan datanya, CTCA ini menyiapkan wadah kurikulumnya atau kesiapan gurunya gitu, dan CDL ini adalah eksekusi nyatanya di kelas demi memenuhi hak belajar setiap siswa gitu. Jika ketiganya berjalan bersamaan, mutu sekolah itu akan naik drastis gitu. Rekan-rekan, visi sekolah yang adaptif dan inklusif itu bukan lagi sekedar pajangan di dinding gitu, melainkan realitas yang hidup setiap harinya gitu di dalam kelas. Nah, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian materi, sehingga kurang jelas tersampaikan. Adapun nanti PPT dan hal sebagainya bisa tersedia di dalam dokumen. Untuk rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk Ibu dosen juga, Ibu Eis, saya dan rekan-rekan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata selama presentasi ini. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.